Tapi kelihatannya agak kurang sehat mungkin ya. Iya. Kurang semangat kelihatannya. Iya, karena 2 hari kemarin ya, bukan 2 hari aku sakit karena baru selesai di apa mencari sebagai langsung drop. Usahain dari sini ya. Iya, udah sembuh ya. Makasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Kayak pada sesi konseling hari ini mungkin cuma kita akan membahas terkait pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan membahas sedikit mungkin dari pertanyaan sebelumnya. Sini saya izin buat video audio tugas konseling visual. Sebelumnya apa yang kita omongin di sini semuanya bakal terjadi dengan aman. Nanti kalau ada kan kita review dulu ya. Kemarin masalahnya itu pengembangan dan mungkin yang waktu itu sudah melakukan gimana tuh ini apa bagian kontrak atau perjanjian nikah. Di sini mungkin kita bakal bahas aja terkait perubahan yang kita lakukan itu udah mungkin maksimal atau masih udah maksimal. Wih, keren banget kamu berarti. Oke, setelah menjalankan kesepakatan atau kontrak perilaku yang kemarin tadi, bagaimana sih pengalaman kamu setelah menerapkannya dalam kehidupan saya? Jadi lebih ini sih, jadi lebih apa ya, nyaman aja sih karena kan makan jadi teratur, terus juga ngerjain tugasnya juga jadi lebih teratur juga gitu kayak nggak ngurus sama lain gitu karena yang jadi kontrak itu jadi Tapi dari yang perjanjian jadwal itu mungkin lebih produktif dari jalannya. Kalau selama mencoba menerapkan kebiasaan makan yang lebih teratur nih, ada nggak sih kesulitan yang mungkin paling kamu sering alami selama hari mencoba buat ada sih, aku udah kesulitan aku mau ngerjain tugas multi kultur ya, aku ada tugas itu katanya emang tapi aku merasa kayak itu sempat ngebuat aku buat ngelewatin makan siang, tapi akhirnya kayak karena mama papa aku kan tahu gitu ya, jadi mereka tuh ngikutin aku tuh cuma kelewat menit 1 menit ya 1 menit tuh ada 2 menit itu, jadi kayak kelewatnya nggak kelewat banget, cuma hampir kelewat kan, kayak apa ya, masih ada di pikiran kayak pengen ngerjain tugas dulu gitu, tapi karena aku ingat lagi gitu ya dampak yang aku dapat, terus juga aku ingat lagi kontrak yang udah kita rencanain gitu ya, jadi kayak aku harus ikutin, harus bisa kasih. ada sedikit terkendala dikit aja kali ya, diusahain buat selalu coba. Kalau situasi seperti apa sih yang sering membuat kamu masih bermain? Mungkin tadi ya yang jelasin karena tinggal sama tugas, jadi agak ragu buat karena tugasnya juga kan deadline-nya dekat ya, jadi kayak kalau tugas yang deadline-nya dekat tuh aku kadang merasa kayak harus difokusin nih ke tugasnya. Nah karena aku udah ada target itu gitu ya, jadi kayak kesulitan aku tuh di situ gitu loh, pas tugas itu deadline-nya deket, tapi kayak aku bisa gitu karena dari mama papa juga udah aku tahu kan tapi ada nggak sih kesulitan terbesar kamu yang kamu rasakan saat berusaha membagi waktu antara mengerjakan tugas dan makan? Ada sih, paling cuma karena situasi itu aja sih, kayak jadi tugas deadline deket, dan itu kayak menurut aku kayak nggak kesulitan yang besar banget, karena aku ingat-ingat lagi dampaknya, ingat-ingat lagi kayak aku nanti sakit gitu, pokoknya kayak ini juga menjelang lagi UAS gitu ya, jadi kayak aku ini sih mikir yang kedepannya aja gimana kan
Mungkin karena lagi-lagi ya tugas mungkin masih menyesuaikan. Ketika kamu sedang sibuk mengerjakan tugas dan waktu sudah tiba nih, apa yang biasanya kamu pikirkan atau rasakan? Apa tuh buat melawannya? Apa lebih milih tugas nggak? Atau makan dulu aja kali ya baru tugas? Atau ngerjain tugas dulu deh ntar makan belakangan? Karena kita udah buat ini ya, ada pikiran aku muncul kayak kalau aku ngerjain tugas nggak makan, jadi nggak fokus ngerjain tugasnya, nggak terus juga jadi ngebuat aku nggak apa ya, jadi kayak fokusnya tuh nggak aduh gitu, jadi kayak Lagi itu ya dipikirin, Iya. makan dulu nih baru ada tenaga Iya. ngerjain tugas. Oke, ada nggak sih hal yang tidak berjalan sesuai harapan? Mungkin yang kemarin kita bikin kontak itu ada nggak? enggak sih, udah sesuai semua. Iya. Kalau strategi yang menurut kamu ini sudah berhasil, terus dan mana yang masih terasa sulit dijalankan? Strategi yang berhasil sih, menurut aku udah berhasil sih strategi yang udah aku lakuin gitu ya, udah mencapai berhasil lah 98% lah. Memang kesulitannya juga ya itu tadi, kayak kalau deadline tugas yang dekat itu agak sulit, tapi nggak yang sulit banget gitu, cuma sulitnya yang bisa aku tanganin gitu loh, aku tanganin terus sama orang terdekat aku juga bisa gitu. Jadi nggak terlalu besar banget. Iya. Kalau perasaan kamu nih setelah mulai berusaha mengatur waktu makan dengan baik, gimana perasaan? Seneng sih, seneng banget, terus jadi akhirnya kayak enak ya kayak punya hidup yang pola makannya itu teratur, terus juga jadi aku nggak ngerasa setiap hari, maksudnya setiap hari ya setiap hari ini tuh kayak ada sakit badan inilah, sakit badan itulah gitu. Jadi kayak selama 1 minggu ini tuh aku ngerasa kayak badan aku lebih sehat aja sih. Senang, mungkin bangga Iya. juga kali ya. Oke, kalau bagaimana sih perasaan kamu ketika berhasil menjalankan target yang dibuat? Mungkin tadi ya dijelasin senang, bangga mungkin. Kalau misalkan nih, bagaimana perasaan kamu ketika suatu hari nih masih terlambat makan atau melewatkan waktu makan? Apa sih itu perasaannya nantinya tuh muncul gitu kalau nanti itu bakal terulang gitu? Mungkin ini sih aku agak ini sih paling agak ngelamun dulu sih, terus juga mikirin dampaknya aja sih ya, dampaknya yang udah aku alami gitu, padahal aku udah punya strategi ini gitu. Jadi kayak mungkin mengingat-ingat lagi sih strategi yang udah aku buat. Balik lagi berarti ke ingatan seperti Iya. itu. Oke, kalau bagaimana sih perasaan kamu ketika mengalami kesulitan atau tidak berhasil menjalankan target? Mungkin selama seminggu kemarin belakang itu Sedih sih, kayak ngerasa jangan lagi please, jangan balik lagi gitu loh, karena yang karena jadi nyiksa diri sendiri itu jadi nyakitin diri sendiri. sedih kali ya. Iya. Kalau perasaan kamu melihat perkembangan yang telah dicapai sampai hari ini, apa? Mungkin bangga. Iya, senang. Senang Aku aja. udah bisa, ternyata aku bisa gitu buat makan teratur seperti aku. Oke. Terus kalau menurut kamu nih, bagaimana pengaruh pola makan yang lebih teratur terhadap suasana hati dan semangat belajar kamu? Pengaruhnya? Itu sih pengaruh banget sih ya, karena kan kita kayak bilang ya, aku nugas tuh kalau lemas pasti gak fokus gitu kalau nggak makan, jadi kayak memang harus makan sih, harus makan dulu baru ngerjain tugas, harusnya polanya seperti itu. Kalau ketika kamu berhasil melewati situasi sulit dengan cara yang lebih baik, biasanya kamu menyadari nggak bahwa kamu melakukan hal apa yang berbeda saat ini? Mungkin hal yang berbeda ada nggak terkait yang kontrak? Oh yang sebelum iya, kita sebelum. buat sama yang udah ya. Iya. Ada sih perbedaan yang dulu 1 minggu ke belakang itu ya. Aku ada kalau siap malam kayak sering lapar, terus seringnya sakit. Tapi sekarang kayak 1 minggu yang udah kita jalanin itu aku merasa kayak aku udah gak lapar tiba-tiba gitu, terus sakit tuh hatinya tiba-tiba, terus juga jadi tidurnya nyenyak juga
juga gitu. Berarti itu ya perbedaannya mungkin. Oke. Kalau sejak sesi kita terakhir nih, hal apa sih yang sudah kamu coba lakukan berdasarkan apa yang kita bicarakan? Terus bagaimana rasanya kamu coba melakukannya? Mungkin berusaha kali ya. Iya, usaha terus biar bisa ya makan teratur. Usaha berarti ya. Kalau bagaimana sih pengalaman kamu saat mencoba menjalankan jadwal makan yang tadi kita buat? Mungkin pengalaman ada nggak sih pengalaman seperti itu? Mungkin rasa kayak kayaknya gue diatur banget nih ada untuk ini. Enggak sih. Menurut aku dengan adanya ini aku jadi lebih terbuka aja sih pikiran aku, ternyata kayak ini tuh lebih apa ya, lebih tertata aja gitu. Jadi kayak aku ngerti harus begini, walaupun emang sedikit ada kesulitan tapi kan aku punya dukungan gitu dari orang rumah gitu, ini Enggak kayak gitu ya. sama produktif. Mungkin perubahan yang sudah kamu coba lakukan setelah pertemuan terakhir kita itu apa sih? Mungkin makan 4 waktu kali ya. Usaha gitu ya. Iya. 4 waktu. Kalau apa sih yang biasanya kamu lakukan untuk mengingatkan diri nih agar kamu tidak melewatkan waktu makan? Apa yang diingatkan diri sendiri? Ini sih kan kalau nggak ngerjain kita kalau ngerjain tugas terus aku kan orangnya ngerjain tugas bener-bener fokus itu loh, nggak bisa diganggu. Harus makan dulu, harus minum dulu, jadi kayak bener-bener harus itu tugas selesai gitu. Makanya kayak aku kadang mikir kayak mikirnya tuh ini kalau emang tugas mau berjalan lancar ya udah makan dulu, ngapain dulu gitu, ngelakuin hal yang benar-benar udah selesai gitu loh sebelum ngerjain tugas. Itu sih yang diingatkannya. Iya. Jadi harus makan dulu baru ngerjain tugas. Iya, karena kan kalau kita ngerjain tugas dulu terus sudah keloncongan nih perut kan jadi berhenti ngerjain tugasnya terus makan. Jadi kayak aku nggak bisa kayak gitu, harus makan dulu gitu biar di tugas langsung selesai dalam satu waktu. Itu sih ya saya ingatkan. Kalau misalkan bagaimana sih cara kamu mengambil keputusan ketika harus memilih antara menyelesaikan tugas atau berhenti sejenak untuk makan dulu? Keputusannya mungkin tadi ya dijelasin harus makan dulu baru mulai tugas. Iya. Kalau apa yang berubah dalam cara kamu mengatur aktivitas sehari-hari setelah mengikuti fungsi ini? Mungkin yang berubah deh cara mengatur. Mungkin tadi lebih awal makan. Iya, lebih awal makanya terus juga makannya jadi lebih ini sih tepat waktu, terus kayak pagi, siang, malam itu makan gitu ya kan, yang tadinya aku malam bisa nggak makan, siang bisa nggak makan. Kalau mungkin bagaimana kamu menjaga agar kebutuhan kesehatan kamu tetap terpenuhi meskipun sedang tugas? Mungkin kebutuhan biar terpenuhi, lebih kayak terpenuhi gitu meskipun sudah banyak tugas mungkin ini kali ya tadi jelasin lebih mengarah ke makan dulu karena kondisi perut pusing gitu ya. Itu sih mungkin. Oke, kalau bagaimana sih pengalaman kamu selama menjalankan perilaku yang kita sepakati selama 2 minggu terakhir? Pengalaman mungkin ada lagi nggak pengalaman yang Masih berat gitu? itu aja sih. Berarti enteng-enteng aja ya. Oke. Kalau seberapa sering sih kamu berhasil makan sesuai jadwal yang kita buat? Dari yang kemarin kan mungkin perjanjiannya 7 hari. Iya. Berhasil. Ada yang nggak berhasil tuh hari weekend. Iya, karena kan aku di rumah ya. Dan kadang siang tuh aku tapi bukan ngerjain tugas, jadi main HP gitu. Siang kayak kelewat, iya nggak makan siang. Tapi aku makan sore, itu jam 3 sore gitu. Tapi malamnya juga makan. Iya, yang tadinya tuh aku bisa aja gitu di weekend siang nggak makan, malam nggak makan. Tapi kayak karena aku itu lewat ya, jadi kayak aku mulai strategi kayak ini kontrak kita gitu loh. Jadi kayak aku nggak makan lagi siang, jadi makan di sore aja deh, ntar malam. Iya. Oke, kalau misalkan cara kamu mencatat dan memantau jadwal makan sehari kemarin seminggu gimana? Ya aku lihat sih, aku itu gitu kayak jam segini ya tadinya ya jam segini.
misalkan target yang lain. Oke, kalau target kontrak yang kita sepakati nih di sisi minggu lalu, seberapa jauh kamu berhasil mengerjakannya? Mungkin apa berhasil banget? Mungkin tadi ada Hasil banget sih. Iya. tapi ada beberapa yang Iya, ada beberapa yang masih bertahu, tapi aku tetap apa ya, makan gitu loh. Walaupun kayak ngerjain tugas juga tetap sesuai sih. misalkan apakah ada bagian dari target kontrak kita nih yang mungkin kamu bayangkan sebelumnya tuh kayak mungkin susah atau kayak bisa nggak ya? Ada sih kayak mungkin kayak bisa nggak ya, aku sadar lupa juga gitu. Ada emang kan ada di HP juga ya, tapi kadang kayak HP aku penuhan kayak takut kehapus gitu. Tapi kan emang disapa kan ada ya, jadi bisa dipulih. Kalau dikasih nilai nih dari 1 sampai 10 terkait kontrak kita nih, seberapa konsisten kamu mengerjakan target kontrak yang kita buat, terus berapa tuh dari 1 sampai 10? 9. 9, berarti Iya. jauh banget kan ya? Iya. Keren banget nih. 9/10. Oke. Mungkin ada nggak sih dari yang kita jalani nih kontrak ini, mungkin suatu hal yang baru yang kamu pelajari dari diri kamu sendiri nih, yang mungkin belum kamu sadari sebelumnya? Ada sih yang itu yang aku ini sih yang ngerjain tugas dipaksa itu. Aku jadi kayak kan aku nggak ada pikiran gitu ya kayak ngerjain tugas. Kalau nggak makan tuh nggak fokus jadinya, terus jadi kayak memaksakan diri gitu loh. Tapi semenjak ini aku jadi kayak begini kayak harus makan biar tugasnya tuh bisa bukan cuma buat aku kerjain tapi masuk ke otak aku juga. Jalanin. Iya. Ada nggak sih orang di sekitar kamu yang mungkin anggota keluarga, sahabat, dan mungkin yang mengomentari atau menyebutkan ada perubahan dalam diri kamu nih selama Ya, menjalankan mama ini? papa aku pokoknya orang rumah semua bilang kayak tumben dia makan gitu, tumben siang makan, biasanya mah nggak makan, biasanya harus disiapin dulu. Ada ya. Kalau menurut mereka tuh perubahan yang terlihat pada diri kamu, ini tepat waktu makan ya. Iya, mereka juga bangga sih ngeliat aku jadinya makannya teratur gitu, harus diomelin dulu. Kalau ada nggak sih orang yang membantu kamu mengingatkan selama menjalankan kontrak kemarin buat menjaga makanan satu Itu mama bukan. Iya. Selain dari situ nggak ada? Nggak ada sih, emang orang rumah sih yang lihat. Iya, karena kan aku makan di rumah. Mungkin bawa sih. Iya. Tapi emang kalau di sini, kalau ke kampus, aku emang apa ya, nggak sepadat ngerjain tugas di rumah. Jadi kayak kadang di sini emang main sama teman, dan itu pun mainnya juga ada sering makan gitu. Cuma emang lebih ke ininya tuh ngerjain tugas itu emang di rumah aja sih, sering lewat. Kan lebih berat buat di rumah aja kan. Iya. Jadi lebih fokus ke tugas. Jadi kalau di kampus banyak orang. Iya, terus ada temen juga kan, jadi kayak sebenarnya teman-teman juga ngingatin, ayo makan yuk, kita makan di mana nih gitu, kita sering diajak makan. Jadi ikut aja lah. Iya. Kalau misalkan perasaan dari orang tua kamu tadi kan itu gimana sih setelah mengetahui kamu tuh bisa senang kali. Kalau perasaan kamu ketika mendapatkan dukungan dari orang tua kamu terkait jadwal ini? Senang juga, akhirnya nggak bisa itu. Oke. Iya, nggak sakit-sakitan lagi. Kalau menurut kamu dukungan dari lingkungan sekitar yang membantu mempertahankan perubahan yang sedang kamu lakukan, mungkin orang tua tadi dijelasin ya. Iya. Apa sih bentuk dukungannya dia kayak? Ya, itu sih kayak bilang aku sih kayak dipertahanin, kayak makan ini kan tepat waktu kan enak gitu, jadi kan kamunya nggak sakit, jadi kayak pokoknya kayak gitu sih, kayak bilang ke aku gitu sih. Nah, kalau kayak gini kan jadinya lebih, pokoknya dibilang ke aku tuh kayak ngelakuin hal ini tuh nggak ribet, nggak susah, bisa dilakuin. Kalau dibandingkan nih dengan kondisi sebelumnya, bagaimana sih perubahan pola makan kamu dari yang kita buat seminggu kemarin sampai hari ini? Perubahannya sangat berubah sih. Yang dulunya tuh bisa satu kali sehari makan. Iya. Jadi sekarang jadi kayak makan 3 kali.
Tapi aku juga makannya nggak yang kayak berlebihan sampai bikin gendut gitu sih, karena kan aku kan suka berat ya, Oh, berat jadi kayak itu keluar lagi gitu lemaknya. kalau dalam 1 minggu terakhir kemarin, berapa kali kamu berhasil makan sesuai jadwal yang pernah kita buat? Mungkin tadi ya, Iya, sebagian iya. berhasil. Aku weekend doang Ini dua nggak bisa dijalan. Kalau perubahan yang paling terlihat nih sejak kamu mulai mengatur waktu makan dengan lebih baik apa? Yang terlihat mungkin perubahannya. Tadi mungkin lebih kayak mungkin kira makan dulu deh baru gas. Iya. Kalau mungkin kondisi fisik yang kamu alami setelah pola makan di lebih teratur. Iya, sehat sih, jadi lebih apa sih, nyaman aja sih, terus kayak ada tenaga gitu sih ya. Kan kelihatannya lemes ya. Iya, karena kan Sakit ya. dua hari ini lagi sakit karena itu bukan karena nggak makan tapi karena emang kecapean aktivitasnya aja. Banyak padat gitu. Iya. Apa sih target yang sudah berhasil dicapai? Tadi makan waktu. Kalau misalkan ada nggak sih target yang masih ingin kamu tingkatkan lebih produktif lagi ya? Iya, terus lebih di ini lagi sih kayaknya, karena yang itu kan sedikit tapi itu pengen. Kalau nih hitung lagi ya dari 1 sampai 10 seberapa puas kamu terhadap perkembangan yang kamu capai? Puas banget 9%. 9/10. Lo kalau apa yang paling membuat kamu bangga dari perubahan yang kamu lakukan? Bangga sih ke diri aku sendiri, kayak aku bisa mengatur nggak nyerah, terus selalu ingat hal yang membuat diri aku sakit gitu, maksudnya ngingetin hal itu tuh biar kayak aku tuh nggak pulang ke situ lagi, nggak nyoblos ke situ lagi. Itu sih ya betul. Kalau ada nggak sih rencana mungkin yang kamu nanti pertahankan nih kebiasaan makan yang kamu teratur setelah nanti konsisten gitu? Apa tuh mungkin yang kamu ingin pertahankan gitu? Kalau makan aku sih sama ini, yang target ini. Kalau nantinya sesi konsisten berakhir, apa jadwal ini masih Aku bakal simpen sih kayaknya. Iya, karena kayak ini apa ya, karena aku kan lupaan ya, jadi mungkin ini bisa aku foto juga gitu, aku taruh atau enggak aku tempel gitu sih biar lebih diingat lagi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan memasuki sesi terakhir yang dimana saya ingin mengajak kamu nih untuk melihat kembali seluruh proses yang telah kita lalui bersama ya sebelumnya. Kita akan merefleksikan perkembangan yang kamu capai, membahas perubahan-perubahan positif yang sudah mulai kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengevaluasi pengalaman kamu nih selama menerapkan hasil konseling dua sisi yang kemarin ya. Terus selain itu kita juga akan mendiskusikan berbagai cara yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan perubahan positif tersebut agar tetap dapat diterapkan secara mandiri setelah proses konseling ini berakhir. Bagaimana nih perasaan kamu mengetahui bahwa ini merupakan sesi terakhir kita? Seneng sih, buka senangnya tuh kayak ternyata aku bisa gitu loh dari konseling gitu, kayak aku dapet jawaban gitu, aku dapet strategi buat ngurangin kebiasaan gitu sih, seneng sih akhirnya aku dapet jawaban. Jadi mungkin kita lihat aja ya jadwal dari yang kamu buat kemarin nih konten kita ya. Oke, di hari Jumat kemarin nih setelah dari sesi konseling itu makan teratur atau gimana nih? Makan teratur Dari pagi? iya, pagi, siang, sampai malam. Oh pagi, malam tuh semuanya teratur 3 kali? Iya. Sampai malam ya. Berarti berhasil ya? Iya. Karena sebelumnya kamu itu cuma makan di hari yang itu cuma 2 kali. Oke, di hari Sabtu gitu. Kan itu weekend tuh. Iya, Gimana itu tuh? siang sih aku nggak makan, tapi Iya. jadi sore tetap aku 3 kali. Jadi 3 kali Iya, aja. jadi sore. Dan tapi itu siang, sorenya nggak sore jam 5, jam 3 Oh, sore. jam 3. Iya. Berarti pagi tetap makan kan? Iya, pagi makan, Sore diganti aja ya. iya, Waktunya. jam dikit aja sih. Kalau di hari Minggu Sama. Iya. Karena weekend ya. Oke, cuma beda waktu aja sih. Kalau di hari Senin Sama.
3 kali lengkap semuanya dari pagi sampai malam. Kalau hari Selasa lengkap juga. lengkap wis. Kemana jauh juga nih. Rabu sama juga. Sama. Oke. Mungkin ini pagi ke malam aja waktunya disesuaikan aja ya. Iya. Ini sama juga kami. Oke, kayaknya berhasil semua ya ini ya. Iya. Wih, keren banget nih. Berhasil semua kan. Mungkin di hari Sabtu sama Minggu Iya. aja yang masih harus diperbaiki lagi nanti diperbaiki ke depannya. Oke. Kalau kamu nih sudah belajar banyak selama siskons ini tentang cara kamu menjaga pola makan yang teratur. Kalau kamu membayangkan nih situasi yang paling mungkin membuat kamu kembali menunda makan nanti ke depannya itu situasinya seperti apa dan apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terjerumus terlalu jauh ke kebiasaan lama sebelumnya. Situasinya. Iya, mungkin apa sih nanti yang bakal kamu lakuin gitu. Kalau misalkan nantinya keulang. Mungkin aku ini sih. Aku mikirin dampaknya aja sih. Iya. Dampaknya ke diri aku apa? Kenapa sakit? Terus akhirnya kayak nanti kalau semester selanjutnya makin padat, kayak sakit-sakitan dari mana absen. Itu lebih ke niat sendiri aja Iya. buat harus makan biar nggak sakit. Oke, kalau misalkan ada nggak sih mungkin menurut kamu nih situasi seperti apa yang dapat membuat kamu kembali pada kebiasaan lama? Mungkin tadi ya lagi ngerjain tugas. Iya. Itu sih, oke sekarang dulu. Oke. Boleh dimakan aja. Kalau apa yang biasanya terjadi ketika kamu mulai kesulitan mempertahankan jadwal makan yang tadi buat? Apa yang biasanya terjadi? Tadi mungkin merasa berat buat kalau nggak makan tuh nggak bisa ngerjain tugas. Iya. Terus makan Iya, dulu ya. betul. Kalau jika suatu saat nih tugas kuliah kamu kembali menumpuk, apa yang akan kamu lakukan agar tetap bisa menjaga pola makan? Itu sih aku mikir yang aku harus makan dulu setelah baru ngerjain tugas. Karena kan nggak fokus. Tapi jangan dipikirin aja harus digerakin Iya. gitu. Harus dilaksanain. Iya, aku laksanain sih karena kan aku kadang kayak aku kan punya lambung ya. Yang semua orang punya lambung sih. Maksudnya kayak aku punya penyakit lambung yang memang makannya tuh nggak yang apa ya, nggak bisa porsinya penuh, nggak bisa porsinya dikit juga, jadi harus pas. Jadi kayak aku kalau terkadang emang sering aku rasain juga ngerjain tugas padahal aku udah makan gitu ya, tapi aku jadi di tengah-tengah lapar gitu, jadi kayak aku kayak emang sebelum benar-benar megang laptop makan dulu baru megang laptop, pasti nanti kayak ini tugas udah selesai baru lapar lagi buat masuk. Aku udah tahu aja sih sebenarnya sama apa yang aku rasain karena kan emang yang bisa ngerasain kan diri aku sendiri. Bagaimana cara kamu nih nantinya mengenali tanda-tanda bahwa kebiasaan lama kamu tuh mulai muncul? Mungkin tanda-tanda Itu sih aku muncul lagi sakitnya. Terus sama tidur malamnya jadi nggak tenang. Tidur malam nggak? Karena kan aku lebih sering nggak makan malamnya. Iya betul. Berarti nggak tenang ya masa. Kalau bagaimana cara kamu nih memotivasi diri sendiri ketika menghadapi kesulitan nantinya di kedepannya untuk mempertahankan perubahan ini? Itu sih aku mikirnya kayak yang tadi aku bilang kan semester selanjutnya nanti bakal sakit-sakitan, jadi coba buat pertahanin perubahan ini gitu sih. Iya. Kalau misalkan ada nggak sih yang perlu kamu persiapkan nih agar perubahan positif ini tuh dapat bertahan dalam jangka seterusnya? Perubahan yang perlu dipersiapkan dari sekarang nih mungkin tadi kali ya menjaga waktu. Iya itu betul. Kalau nih ketika kamu merasa kesulitan menjalankan makanan yang teratur nantinya nih biasanya apa yang kamu katakan pada diri sendiri? Mungkin tadi ya? Iya, aku mikirin ini sih dampaknya aja. Kalau ketika kamu berhasil menjalankan jadwal makanan dengan baik nih, apa yang biasanya kamu bakal ngomong diri sendiri? Iya, ini sih akhirnya bisa baik. Keren nih ya. Beda hasil gitu, tapi kamu bisa.
Kalau misalkan nih perasaan kamu jika mulai belajar berbicara pada diri sendiri dengan lebih positif dan lebih menghargai usaha yang telah dilakukan, apa sih perasaan mungkin dari yang kamu usaha nih, terus rasanya jadi gimana setelah mengatur jadwal? Harus bisa nih, senang kali ini. Iya, usaha ternyata kayak apa yang aku usahakan itu ternyata berjalan dengan baik gitu, jadi kayak merasa senang sih, Bangga juga mungkin kali ya. iya terus juga kayak ternyata aku usahakan sih. Kalau nantinya nih depannya kamu bakal nggak makan lagi nih di beberapa hari, apa yang bakal kamu ngomong ke diri sendiri? Setelah kamu tuh nyadarin ternyata terakhir makan udah terlalu banyak, ya terus nggak sesuai mungkin jadwalnya nggak diingat lagi nih, apa yang bakal diomong ke diri sendiri? Mungkin sedih, apa bangkit lagi gitu. Aku lebih ke ini sih, yaudah nanti diselidiki lagi, ya ya udah coba nanti ditukar lagi gitu. Usahain nih berarti ya. Iya. Kalau Usaha. kalau pandangan kamu tentang pentingnya menjaga kesehatan setelah menjalani proses konseling ini apa? Apa yang ada di pikiran mungkin pandangan setelah menyadari kesehatan itu penting Dari konseling iya, satu betul. sampai sekarang. Iya betul. Ini sih jadi kayak lebih banyak sadar aja sih tentang perilaku aku tuh banyak yang aku pahami sekarang gitu, terus juga apa ya, di sini aku dapat itu yang bilang dapat jawaban juga, dapat strategi juga, jadi kayak aku merasa lebih tenang, ya lebih tenang, terus lebih apa ya, lebih ini sih, senang juga sih karena ada teman cerita gitu. Senang deh. Oke. Lagi lebih terbuka akan Iya. kesehatan juga buat diri sendiri. Oke. Apa yang berubah dalam cara kamu menyeimbangkan antara tugas akademik dan kebutuhan diri sendiri? Usaha aku buat menyeimbangkan Iya. usaha aku buat menyeimbangkan itu sih ngerjain tugas itu ya udah makan dulu, Balik lagi makan dulu. Oke. Kalau menurut kamu nih kekuatan yang ada dalam diri kamu nih sehingga mampu bertahan dan menjalani proses perubahan ini, apa tuh kekuatan yang jadi kayak mungkin yakin diri sendiri kali ya, harus berubah nih buat Iya. akan yang Iya, berantakan. diri sendiri sih. Oke. Ada nggak sih pelajaran terpenting yang ingin kamu ingat setelah konseling ini kita berakhir? Pelajaran yang aku ingat itu Harus kayak penting. yang menurut aku penting itu emang aku harus berubah dari kebiasaan ini, karena memang ini kan sangat berpengaruh juga kan untuk semester selanjutnya gitu, apalagi aku punya penyakit gitu, jadi kayak ini emang harus dipegang gitu sampai akhir, sampai aku selesai kuliah. Mungkin apa hal utama yang akan terus kamu terapkan hingga kehidupan sehari-hari setelah konseling kita berakhir? Selain dari makan, ya harus juga terapkan. Selain makan tepat waktu, mungkin dia menjaga pola waktu yang biasanya. Itu sih, terus juga ini sih sama ngerjain tugasnya jadi porsional, kayak boleh ngerjain tugas tapi ingat juga istirahatnya gitu, ingat juga emang tetap ingat pola makan, tapi kayak dengan kita makan ngerjain tugas tapi kan butuh istirahat juga. Oke, kalau kira-kira ada masih strategi yang mungkin paling efektif nih dan ingin kamu simpan sebagai pengingat untuk kedepannya? Strateginya mungkin apa yang udah dipikirin? Atau mencatat jadwal lagi atau Iya sih, mencatat lagi, aku lihat lagi gitu sih biar ingat-ingat lagi, karena kan aku pelupa. Oke. Lupa ya. Kalau pesan penting apa sih yang ingin kamu tulis nih untuk diri sendiri ketika nantinya menghadapi kesulitan yang sama? Mungkin ada Pesan pentingnya jangan sakit. yang sedih. Keren sih. Kalau misalkan kamu merekam nih pesan untuk diri sendiri dengan menggunakan rekaman suara melalui mungkin handphone ya, apa yang ingin kamu sampaikan? Jangan sakit, soalnya kamu masih semester 4, semester selanjutnya akan lebih berat lagi, jadi harus kuat. Itu termasuk kata penyemangat juga. Iya.
Kalau misalkan harapan kamu setelah konseling kita berakhir ini apa? Harapan aku ini sih, selama konseling ini berakhir aku tetap kebiasaan yang lama-lama jangan datang lagi. Aku tetap harus berusaha gitu buat perubahan yang udah aku jalani sekarang tuh bakal bertahan lama. Kalau misalkan menurut kamu hal yang paling berkesan nih setelah kita mungkin pertemuan 1 sampai sekarang apa? Tadi Yang mungkin paling ya. berkesan ini sih aku ngerasa kayak dari sesi satu ya sesi dari 1 sampai 5 sekarang aku ngerasa kayak jadi lebih banyak mengetahui tentang diri aku sendiri, terus juga banyak cerita, banyak yang aku pahami di sini, banyak yang aku eh, ternyata banyak yang aku alami gitu yang ternyata aku denial lah, tapi di sini aku jadi tahu gitu, terus juga apa ya, banyak apa ya, cerita sih ya, aku suka soal cerita sama kamu. Iya. Jadi ada teman cerita bareng. Iya. Seberapa siap kamu menjalankan perubahan nantinya kalau konseling kita ini berakhir? Siap banget. Siap banget. Harus siap banget karena penting itu bagi kesehatan. Oke, kalau hal apa yang ingin kamu mungkin ada lagi yang diskusikan dari sebelum kita ini lagi? Udah cukup. Oke, mungkin saya sih menjelaskan ya. Mungkin kalau misalkan nanti apabila di kemudian hari ini kamu mengalami kesulitan dalam perubahan yang telah dicapai atau masih membutuhkan arahan kembali nih, kamu dapat menghubungi saya untuk melakukan konsultasi, mungkin cerita lagi lebih dalam, terus tujuannya agar tetap kamu memperoleh pendampingan bila apabila diperlukan. Yang kedua tuh mungkin jika nantinya nih permasalahan yang kamu alami terasa membutuhkan, kayaknya harus membutuhkan yang lebih efektif lagi nih untuk lebih lanjutkan lagi, kamu bisa sih mengikuti konseling individual dengan konselor yang lebih profesional, terus di kampus atau mungkin lembaga yang lebih profesional lagi. Terus kalau misalkan saya juga mendorong kamu untuk tetap memanfaatkan dukungan dari orang-orang yang kamu percaya, seperti dari cerita kamu yang bilang, mungkin dari teman, terus orang tua, mungkin yang memberikan dukungan emosional maupun motivasi kamu untuk selalu mengingat pentingnya makan ini ya. Oke, selain itu mungkin apabila terjadi dalam program layanan konseling, kamu juga dapat memperoleh pendampingan nih dari asisten konselor, yang dapat kamu memantau perkembangan kamu lebih jauh, memberikan motivasi serta menjadi tempat berdiskusi ketika kamu mengalami kesulitan nantinya. Oke, kalau misalkan apabila kamu ingin terus mengembangkan kemampuan dalam mengolah diri lebih baik nih, mengatur waktu, meningkatkan keterampilan lainnya, mungkin kamu juga dapat mengikuti kegiatan konseling kelompok. Kayak misalkan bimbingan dua, terus kamu kayak lebih pelatihan atau seminar, workshop gitu kayak yang diselenggarakan kampus maupun lembaga lain, kegiatan yang mungkin menjadi sarana kamu nih untuk terus belajar sekaligus memperoleh dukungan dari orang lain yang memiliki pengalaman lebih banyak. Oke, untuk membantu mempertahankan perubahan yang telah kamu lakukan nih, saya juga menyarankan agar kamu memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku, artikel, modul, kayak podcast di YouTube, video edukasi mengenai manajemen waktu, pola hidup sehat, mengelola stres dan kembang diri. Mungkin materi-materi tersebut dapat menjadi pengingat kamu sekaligus mempertahankan agar kamu terus berusaha buat mempertahankan pola makan yang lebih baik lagi. Itu aja sih hal utamanya. Kalau misalkan nantinya kamu ngerasa sulit buat dijalanin, kamu bisa ya tadi yang saya bilang mendengarkan podcast, terus edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kalau apalagi kamu gampang sakit gitu ya, jadi itu harus semangat, perlu penting. Jangan hanya karena jadwal kontak kita aja, kamu tuh kayak teratur. Nantinya kan nggak bakal terus selama jadwal ini tuh bakalan kamu lihat, tapi harus dari diri sendiri. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih atas kesediaan dan kerjasama yang mungkin telah kamu tunjukkan nih selama mengikuti seluruh rangkaian proses konseling kita. Saya mengapresiasi setiap usaha yang telah kamu lakukan. Mungkin waktu yang mungkin makasih dan meluangkan waktu menghadiri sesi konseling 1 sampai 5, menyempatkan waktunya. Mungkin maaf kalau saya sering telat. Mungkin terima kasih ya sudah mencoba berbagai strategi, berkomitmen melakukan perubahan yang telah kamu capai merupakan hasil dari usaha dan komitmen kamu sendiri, sehingga saya berharap kamu dapat mempertahankan dan mengembangkannya dalam diri sendiri.
Saya berharap apa yang telah kita pelajari selama proses master ini kita sama-sama belajar, seperti mungkin memantau waktu, mengatur waktu, menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan akademik diri. Terus tetapkan secara mandiri, bukan hanya tentang konseling aja ya. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada lagi kah atau mau diomongin juga ada? Jadi cukup. Oke, jika sudah tidak lagi, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah selalu menyempatkan waktunya, mengapresiasi juga konten kita. Terima kasih atas kepercayaan yang telah kamu berikan selama proses konseling kita berlangsung. Maaf kalau misalkan ada kata atau kurang yang berkenan tidak atau kesalahan kata saya yang terlalu kurang. Mohon dimaafkan. Semoga kita sama-sama belajar ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Yeay.